Oke, selamat malam. Saya sekarang sudah ada di dalam studio dari Rumahku Indonesia. Malam hari ini saya akan membuat video tentang agribisnis buah-buahan. Ini adalah salah satu slash yang sudah tak rangkum. Malam hari ini juga akan tak sampaikan kepada penggemar, sahabatku semuanya dari Rumahku Indonesia. Kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Jadi ini mengenai agribisnis buah-buahan, terutama lengkeng. Bagaimana sih untuk membuahkan lengkeng supaya berbuah lebat? Bagaimana cara mendapatkan bibit supaya cepat berbuah? Mari kita ikutin videonya. Oke, sahabatku semuanya, ini adalah salah satu contoh dari lengkeng yang berbuah lebat. Ya, ini lengkeng yang berbuah lebat dari varietas Diamond River. Ya, Diamond River itu dari Kalimantan ya. Sekarang di Bogor banyak, di mana-mana banyak, udah tersebar bibitnya. Oke, ini penampakan dari pohon lengkeng Diamond River yang berbuah lebat. Kemudian bagaimana cara untuk membibitkan? Bisa aja dari kita ini mau jadi penangkar bibit, sekaligus juga untuk kita ditanam di kebun kita sendiri. Kalau dalam jumlah skala besar pembibitan bisa dilakukan seperti ini. Jadi kita tanam tuh lengkeng-lengkeng yang ini ada di Bapak Sugiri Lampung, Metro sana, Metro Lampung. Ini adalah salah satu bibit lengkeng yang sudah ditanam massal berjejer-jejer, kemudian dilapisin oleh jerami, kemudian ini saluran ya di sana. Bagus sekali lah. Bibit-bibit ini nanti akan direpotting di pot-pot ember polybag seperti ini, hitam-hitam seperti ini. Kemudian cara perbanyakannya, kalau sudah bibit itu sekitar hampir 5-6 bulan baru disusukan sama pohon induk lengkeng yang berbuah manis. Contohnya tadi Diamond River yang berbuah lebat tadi. Karena berarti itu indukan yang bagus. Kemudian kita susukan, kita tempel. Caranya seperti ini. Nah, kita bikin dulu dari bambu, dari kayu, kemudian kita tempel ya. Ini yang dari polybag gitu ya. Dari satunya dari indukan. Nah, nanti setelah kalau biji lengkeng ini apa aja bisa buat batang bawah ya. Nanti kalau sudah menyatu baru kita potong. Jadi si polybag ini yang akan jadi ngambil dari pohon yang berbuah lebat tadi, indukan. Ya, contohnya seperti ini. Yang kelihatan. Kalau ini kebetulan varietas pingpong. Nah, kalau varietas pingpong itu buahnya besar gitu ya, sebesar ya di bawah besarnya bola pingpong gitu ya, gede-gede gitu, manis. Ini contoh tadi varietas Diamond River yang diperbanyak, ini yang varietas pingpong. Caranya seperti ini ya, diikat tali rapia, digantung-gantung di dalam bambu gitu supaya nanti deket sama cabang-cabang yang akan disusuin. Jadi varietas pingpong maupun Diamond River itu termasuk unggulan lengkeng yang potensial untuk dikembangkan babi pekebun lengkeng. Seperti ini caranya. Ya, polybag kita gantung. Kapan kita saat memperbanyak bibit? Sebaiknya pada musim hujan sehingga nggak usah nyiram air hujan, nyiram. Jadi persentase jadinya bibit itu akan lebih besar. Anggaplah 95% lebih. Oke. Ini ya bambu, palang-palang, ada kotak gitu, kemudian kita ikat atau kita paku, kita gantung-gantung polybagnya. Kemudian tadi itu cara kesusuan dari Diamond River maupun pingpong. Nah, cara yang kedua dicangkok. Nah, seperti ini udah keluar akar, ini udah 4 bulan ya. Kita cangkok batang besar karena daripada kena ke rumah atau bangunan kita cangkok. Daripada kita potong sayang, tengah itu kita cangkok. Kemudian jadi setelah 4 bulan ini kelihatan akar-akarnya. Kalau musim kemarau nyangkok, itu sebaiknya ada botol-botol ini kasih air supaya netes di pas cangkokannya. Ini botolnya kelihatan nih, botol aqua yang 1,5 liter nih. Jadi netes pas cangkokan itu, jadi kalau pas kemarau nyangkok itu jadi netes terus. Tapi sebaiknya kalau nyangkok juga pas musim
hujan. Kalau pas musim kemarau harus ada perlakuan khusus dari dari pralon atau ember, atau pakai botol aqua tadi ya 1,5 liter, kasih air supaya netes terus. Jadi supaya cangkukannya jadi tumbuh akar seperti ini, kelihatan tuh akarnya di tilapia. Ini medianya itu dari kompos atau sabut kelapa. Terus itu plastiknya bening, jadi kelihatan tuh. Jadi akarnya kelihatan tuh, kalau plastiknya bening bisa kita amati ya. Panjang-panjang ini salah satu yang kita cangkok ya. Ini daripada neduh. Jadi kalau kita cara nyangkok juga di kebun ya, cari batang-batang ya sebesar kelingking kita ini, bisa dikerat panjangnya kurang lebih 10 cm. Kita kerat kelingking, kita bersihin. Setelah bersih baru kita ikat sama kompos, kemudian ditutup pakai plastik putih, baru diikat pakai tilapia. Nah, ini tadi perbanyakannya. Sebaiknya perbanyakan, ini contoh ini Pak lengkeng pimpong tadi. Sebaiknya ini kan sedang berbunga. Kalau sedang berbunga atau pentil, sebaiknya jangan diperbanyak. Kalau pas nyangkok itu pas posisi pohonnya pas dorman ya, jadi nggak berbunga atau berbuah. Tapi makanya pas nyusuin atau nyangkok, sebaiknya itu posisi tanamannya tidak sedang berbuah atau berbunga. Gitu. Ini contohnya berbunga, sebaiknya jangan dicangkok atau disusuin gitu ya. Kalau ditempel langsung tuh namanya susuin, kalau dikerat tadi namanya mencangkok. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau tanaman kita yang kita tanam udah bertahun-tahun tidak berbuah? Ada dua cara. Yang bibit yang sudah jadi tadi, kita susukan pada cabang yang tanaman yang nggak berbuah tadi. Ya, ini caranya. Ya, jadi cabang yang nggak berbuah kita ikat juga bibit yang udah jadi. Yang bibit tadi kita potong, jadi yang pohon yang nggak berbuah tadi, jadi dia yang akan berbuah nanti, seperti tadi yang berbuah lebat tadi, Diamond Reaper maupun pimpong. Ini contohnya udah jadi nih, kita tunjuk pakai tunjuk saya. Ini di Metro Lampung. Nah, ini juga tangan saya. Saya nunjukkan ini loh. Ini udah jadi nih, nempel. Nah, bagaimana cara sudah panen kita tanam? Bagaimana cara memupuknya? Seperti ini. Kuncinya di pohon apa aja, mau rambutan atau lengkeng, itu dibersihkan piringannya. Kalau waktu kecil itu harus selalu bersih supaya bersih dari gulma. Jadi unsur-unsur haranya itu nggak berebut sama gulma pengganggu. Harus bersihkan, jadi dipupuk, dibersihkan sehingga makanannya dimakan oleh tanaman yang kita pupuk, tanaman pokok. Karena dibersihkan sekitar 1 meter kalau masih kecil. Kalau udah gede antara 2 meter ya, diameternya sampai 3 meter, tergantung ukuran pohonnya. Harus selalu bersih supaya pupuk kita efektif. Oke, itu dulu, kita sambung nanti video berikutnya. Kita sambil ngeset apa itu audio. Atas perhatiannya terima kasih. Kita sambung lagi video berikutnya. Makasih.